Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik saja. Perkenalkan, nama Bapak Sugianto. Panggil aja Bapak Ugi. Saya di sini masih melanjutkan mengenai pertemuan kemarin, yaitu kelas 7A. Di sini ada dua sub. Yang pertama itu ada pertumbuhan dan kualitas penduduk, dan yang kedua ada keragaman etnik dan budaya. Bapak di sini akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan kualitas penduduk. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk dalam beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Yang pertama ada kelahiran, dan yang kedua itu ada kematian. Yang ketiga ada migrasi. Kelahiran dan kematian disebut dengan faktor alami, sedangkan migrasi disebut dengan faktor non alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi jumlah penduduk. Migrasi yang bersifat menambah itu disebut dengan migrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurangi itu migrasi keluar, yang biasa disebut dengan emigrasi. Ingat ya, pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua itu ada persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga ada komposisi penduduk yang kurang menguntungkan karena banyaknya produk usia muda yang belum produktif, sehingga beban ketergantungan tinggi. Yang keempat itu ada arus urbanisasi tinggi, sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan kerja. Menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya di Indonesia. Masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masalah rendahnya kesejahteraan, yang kemudian dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya, sehingga orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya karena banyak anak sekolah yang putus sekolah atau berhenti sekolah. Pemerintah juga terus berupaya keras untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pendidikan program pemerintah di berbagai pendidikan. Yang pertama itu ada beasiswa, dan juga adanya bantuan sosial, program wajib, dan sebagainya. Dan poin B yaitu keanekaragaman etnik dan budaya. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki suku bangsa dan budaya yang beragam. Suku bangsa sering juga disebut etnik. Indonesia memiliki keanekaragaman yang begitu banyak atau kaya. Suku bangsa sering juga disebut etnik, merupakan Koenjananingrat. Suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut, sehingga menjadi identitas tersendiri masing-masing. Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku bangsa adalah gabungan sosial yang dibedakan dari golongan sosial, sebab mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat asal serta kebudayaannya masing-masing. Ciri-ciri suku bangsa memiliki kesamaan dan kebudayaan, bahasa, adat istiadat, ada nenek moyang, dan ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa dengan yang lainnya. Antara lainnya itu ada bahasa, ada istiadat dan sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Alhamdulillah, materi pertemuan pertama selesai. Untuk anak-anak yang tidak mengerti boleh bertanya. Mungkin
dicukupkan untuk materi kali ini. Bapak undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.